Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMKN 1 Grati, terutama kepada siswa-siswi kelas 10 yang kami banggakan dan yang kami sayangi. Semoga kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat fi taatillah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Amin 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 ya rabbal alamin wa ya mujibas sailin. Anak-anakku sekalian, ketepatan Pak Samsuri sekarang lagi syuting di gudang, di belakang rumah, di gudang yang tidak seperti biasanya. Sekarang mencoba Pak Samsuri itu syutingnya, buat videonya itu di gudang. Anak-anakku sekalian, dalam kesempatan kali ini Pak Samsuri ini adalah memberikan soal-soal UTS, ujian tengah semester, untuk pelajaran BTQ, baca tulis Al-Quran, khusus kelas 10. Jadi untuk video ini adalah untuk kelas 10 pelajaran BTQ, baca tulis Al-Quran, untuk anak-anak kelas 10. Mohon anak-anak didengarkan dan diperhatikan apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan dari soal UTS ujian tengah semester di semester ganjil ini. Yang pertama, anak-anakku sekalian, ada tiga tema, ada 3 judul yang Pak Samsuri angkat dalam ujian tengah semester ini. Yang pertama itu adalah adab membawa, meletakkan, membaca dan menulis Al-Quran. Jadi yang pertama itu adalah tentang adab, bagaimana ketika membawa Al-Quran, meletakkan Al-Quran dan juga menulis Al-Quran dan membaca Al-Quran, itu bagaimana adabnya. Kemudian yang kedua itu adalah tentang makharijul huruf. Yang ketiga itu adalah tentang hukum nun mati dan tanwin. Anak-anakku sekalian, coba kalian perhatikan satu persatu dari soal UTS, ujian tengah semester, mata pelajaran BTQ ini. Yang pertama itu tentang adab. Nomor 1 adalah bagaimana cara adab membawa Al-Quran. Silakan ditulis. Bagaimana cara adab membawa Al-Quran? Adabnya bagaimana ketika membawa Al-Quran kalian? Adabnya bagaimana? Yang kedua, bagaimana cara adab meletakkan Al-Quran? Silakan ditulis. Jadi ketika kalian meletakkan Al-Quran, entah itu di bangku, entah itu di meja atau di lemari atau di manapun ya, bagaimana kira-kira adabnya untuk meletakkan Al-Quran itu? Silakan kalian tulis dalam lembaran. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara adab membaca Al-Quran? Ya, yang ketiga itu adalah bagaimana cara membaca, adab membaca Al-Quran. Ketika kalian mau membaca Al-Quran, kemudian ketika pertengahan membaca Al-Quran, ketika mau selesai membaca Al-Quran, itu nanti adabnya bagaimana. Yang keempat itu adalah bagaimana cara adab menulis Al-Quran. Jadi ketika mau menulis Al-Quran, itu bagaimana adabnya. Kemudian ketika pertengahan menulis Al-Quran, itu bagaimana adabnya. Dan ketika mau selesai menulis Al-Quran, itu bagaimana adabnya. Silakan kalian tulis dalam lembar kertas. Kemudian yang terakhir, di
persoalan adab yang terakhir atau yang kelima itu adalah silahkan sebutkan adab-adab lain dalam Al-Quran ketika kita berhadapan dengan Al-Quran. Jadi sebutkan adab-adab lain, ya mungkin ada harus begini, adab-adab lain dalam ketika kita menghadapi Al-Quran itu bagaimana adabnya. Selain berwudu loh ya, kalau wudu itu bukan adab lagi, itu kewajiban. Jadi memegang Al-Quran itu harus wudu, itu namanya bukan adab, itu wajib. Itu wajib, sudah berkewajiban. Contoh misalkan sebelum kita mau membaca Al-Quran atau meletakkan Al-Quran atau memegang Al-Quran, kita bersiwak dulu, contoh demikian. Silakan kalian sebutkan yang lain, kira-kira apa? Ya, selain yang disebutkan di atas tersebut. Kemudian tema yang kedua itu adalah tentang makhorijul huruf, ya. Makhorijul huruf. Satu, secara global makhorijul huruf itu ada berapa tempat? Secara global makhorijul huruf itu ada berapa tempat? Kemudian nomor dua, secara terperinci, bukan global ya, secara terperinci. Jadi ada makhorijul huruf secara global itu sekian dan tempatnya adalah ini. Kemudian setelah itu secara terperinci, secara detail katakanlah, secara detail makhorijul huruf itu ada berapa secara detailnya. Jadi dari berapa gitu, terus kemudian diperinci itu kira-kira semuanya ada berapa di makhorijul huruf tersebut secara detailnya. Kemudian tuliskan surat Al-Fatihah. Tuliskan dalam kertas ya. Tuliskan surat Al-Fatihah mulai dari Bismillahirrahmanirrahim sampai ke Waladdallin. Itu tuliskan. Kemudian kalian petani satu persatu makhrajnya ini ada di mana, makhrajnya ini ada di mana, makhrajnya ini ada di mana. Itu penting bagi anak-anak sekalian. Karena apa? Karena yang namanya suratul Fatihah itu adalah bacaan yang wajib dalam sholat. Ketika Fatihah kalian itu salah dan tidak benar, maka sholatnya otomatis juga tidak benar. Untuk itu kalian wajib untuk mengetahui makhraj dari surat Al-Fatihah satu persatunya huruf gitu, agar ketika dalam pembacaan Fatihah dalam sholat itu tidak salah. Jadi pertama ditulis surat Al-Fatihah itu, terus kemudian setelah itu diperinci. Ba, bismillah, ba itu ada di mana, sin ada di mana, kemudian mim ada di mana, bismi ya, dan seterusnya ya. Silakan kalian tulis dalam kertas ya, silakan diperinci. Kemudian yang ketiga, judul yang ketiga atau tema yang ketiga itu adalah hukumnya nun mati dan tanwin. Jadi hukumnya nun mati dan tanwin. Yang pertama itu adalah hukumnya nun mati dan tanwin itu ada berapa? Hukumnya nun mati dan tanwin itu ada berapa? Kemudian sebutkan satu persatu. Ada sekian, sebutkan. Nomor satu adalah ini dan terusnya. Kemudian nomor dua, dan sebutkan cara bacaan satu persatu. Jadi nomor satu adalah ini. Cara bacanya bagaimana? Oh, cara bacanya adalah begini. Nomor dua, ini cara bacanya adalah begini dan seterusnya ya. Silakan kalian tulis dalam lembar kertas. Yang terakhir, yang nomor 3 dan soal yang terakhir, tuliskan surat An-Naba. Kemudian setelah selesai ditulis, kemudian cari hukumnya nun mati dan tanwin. Kemudian setelah itu cari hukumnya nun mati dan tanwin. Oh, ini nun mati bertemu dengan ini, tanwin bertemu dengan ini, bacaan ini. Surat An-Naba. Surat An-Naba itu juz 30. Juz 30. Bismillahirrahmanirrahim.
amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim. Itu surat An-Naba juz 30, surat pertama dari juz 30. Silakan kalian tulis ya. Anak-anakku sekalian, soal ini kalian tulis dalam lembar kertas ya. Dalam lembar kertas semuanya ditulis, jawabannya ya ditulis di lembar kertas, kemudian setelah itu dimasukkan di MT, Microsoft Teams. Jadi jawaban-jawabannya tersebut ini ditulis, terserah mau dengan soalnya ditulis juga atau jawabannya saya saja ditulis saja, soal apa itu jawabannya saja ya terserah, monggo nggak apa-apa. Yang jelas ditulis di lembar kertas, jangan lupa nama yang lengkap, nomor absen dan jurusan. Nah, itu agar Pak Samsuri nanti tidak salah orang menilai. Kemudian setelah ditulis dalam lembar kertas dimasukkan ke Microsoft Teams atau MT. Setelah itu kalian screenshot video ini, wajib untuk screenshot video ini agar Pak Samsuri tahu kalian ini tidak nyontek gitu. Berarti lihat sendiri, lihat langsung di video. Kalau misalkan kok ada hanya lembar kertas saja tanpa ada screenshot, ini bisa jadi dua kemungkinan, bisa jadi lupa, bisa jadi memang nyontek, nggak lihat videonya gitu. Untuk itu kewajiban kalian itu ada dua. Yang pertama itu adalah menjawab soal di kertas, lembaran kertas. Yang kemudian yang kedua itu adalah men-screenshot hasil tontonan kalian ini. Itu menunjukkan kalian tidak menyontek. Sekian saja dari Pak Samsuri. Semoga kita semua tetap berada lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita berada dalam sihah wa afiyah fi taatillah wa rasulih sallallahu alaihi wasallam. Amin 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 ya rabbal alamin wa ya mujibas sa'ilin. Sekian dari kami, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.